seperti yang kakak bilang tadi, bahwasanya kita memang tidak ada survei yang pasti, tidak ada angka persentase, tapi 2 bulan, setiap 2 bulan itu rutin ada yang baik. Anak-anak kanker yang baru ya, kanker, tumor biasanya rutin gitu kayak. Artinya kalau kita bilang rutin, bisa jadi kasus ini besar di Aceh, hanya saja di Aceh termasuk tinggi. Ya, mungkin inilah peran pemerintah untuk lebih jeli melihat kasus-kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Jangan sampai ketika ini sudah nanti terlalu tinggi, hasil persentasenya sudah menempatkan Aceh di urutan yang pertama, kita menjadi kebelakang itu dalam penanganannya. Sebelum membesar, maka kita harapkan pemerintah untuk turun tangan menangani ini. Mungkin dengan cara-cara persuasif ataupun sosialisasi lah ya, mengenai. Saya sebenarnya gini, pernah salah satu kepala pemerintahan bilang begini, ya. Ratna, kenapa kamu nggak sosialisasi? Saya tuh kepingin sekali sosialisasi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, tapi waktunya yang saya nggak punya. Saya bekerja di lab school Unsia, yang waktunya dari Senin sampai Sabtu itu saya harus masuk. Betul. Jadi waktu yang saya punya itu cuma minggu sehari. Minggu 1 hari. Saya itu paling suka yang namanya turun ke lapangan. Dulu pernah saya turun ke lapangan bagi-bagi kursi roda. Nah, kalau kita memang keinginan saya itu memang ingin sosialisasi masuk kampung, memberikan edukasi kepada orang tua terhadap, maksudnya supaya anak-anak itu dijaga lah pola makannya, lingkungannya seperti apa, dijaga kebersihannya. Cuma ya waktunya, saya tidak punya waktu untuk ke lapangan gitu. Dan anak-anak relawan pun ya mereka dengan kesibukannya sendiri, malah ada yang skripsi kayak gitu kan. Kita juga nggak pernah nggak pingin ganggu mereka. Cuman ya yang saya harapin pemerintah itu merangkul kami yang LSM rangkul kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Kenapa? Kami punya pengalaman loh. Kami punya rumah singgah ini dengan pengalaman yang seabrek, dengan masalah yang sudah kami ketahui. Oh, seperti ini masalah anak-anak yang di daerah-daerah gitu. Jadi kami cuma mengharapkan pemerintah itu merangkul LSM yang ada di Aceh ini untuk ayo kita bergerak untuk demi anak-anak Aceh, itu aja, anak-anak Aceh supaya sehat. Baik, ini kakak dari 7 hari yang ada ini cuma 1 hari Minggu khusus untuk mendampingi anak-anak kanker. Kalau hari Minggu itu saya biasanya ajak fun terapi anak-anak. Jadi misalnya hari Minggu, ini kan mereka kan dari Senin sampai Sabtu sampai Jumat itu kan biasanya bolak-balik nih ke poli, ke pemeriksaan darah, kemo. Kadang ya jenuh ya mereka ya, jenuh dengan jarum suntik, kemo gitu. Nah kadang ada mereka misalnya, ibu jalan-jalan yuk. Nah hari Minggu itulah waktu saya pergi ke laut, saya bawa jalan-jalan fun terapi. Nah itulah yang saya bilang, fun terapi itu membuat happy mereka. Jadi saya berharap ya sel-sel baik mereka itu bekerja lebih aktif lagi, karena apa? Happy. Nah, jadi tidak hanya melulu mereka ke rumah sakit temu jarum suntik, ya itu nggak kepingin saya mereka hanya terfokus seperti itu, akhirnya mereka stres gitu. Saudara, sudah kita dengar sama-sama penjelasan Kak Ratna bahwasanya beliau hanya punya 1 hari luang, yaitu hari Minggu. Kalau kita hari Minggu itu bersama keluarga, tapi beliau bersama anak-anak kanker. Betapa pedulinya beliau bersama anak kanker. Jika kita juga peduli dengan anak-anak kanker, bagaimana melihat Kak Ratna mengorbankan waktunya, saya rasa kita juga harus terlibat membantu. Setidaknya dengan membantu, kalau memang tidak bisa mendampingi, mungkin dengan ya sedikit bantuan material apapun lah yang bisa membuat anak-anak kanker ini bisa kembali sembuh. Kalaupun nanti ada donatur dari Syederalo nih yang mungkin memberikan bantuannya, bisa kirim kemana nih Kak? Alamatnya mungkin Kak? Kalau alamatnya Jalan Sepat nomor 3 Laprit, di depan pintu PKA, persis di depan pintu PKA, dekat SD 35 Banda Aceh. Sifor ini Syederalo tidak hanya seperti Kak Ratna bilang tadi, tidak hanya menerima bantuan-bantuan dalam bentuk material, sembako gitu, uang ataupun kursi roda apalah gitu kan, tapi juga menerima
pemikiran ataupun sekedar datang ke sini untuk mengajak main-main anak-anak kanker, itu juga lebih berarti bagi anak-anak kanker. Karena kenapa? Kesenangan ataupun happy mereka senang, itu akan cepat proses penyembuhannya, penyembuhan begitu. Karena kan sudah hampir 6 tahun ya bersama anak-anak kanker, artinya kita juga ketahui ada yang usianya itu yang tidak panjang gitu ya, artinya ada yang meninggal. Tentu ada kesan-kesan yang Kak Ratna alami ketika melihat dia akan dekat dengan ajalnya, itu seperti apa karakter anak ini? Ini mungkin dari seorang ibu lah gitu. Gimana? Jadi ya kalau umur sih hanya Tuhan yang tahu, Allah yang menentukan umur. Pernah satu anak yang usianya 15 tahun bertanya kepada saya, "Ibu, umur saya nggak lama lagi." Dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Ya, Oke. Kenapa? Saya bilang, "Saya tahu kok kanker ini bisa mati." Katanya gitu. Kaget, jujur saya kaget. Dia bertanya karena dia baca buku. Dia baca buku tentang kanker seperti apa gitu. Terus saya bilang, kalau kamu berpikir seperti itu, kamu nggak yakin adanya Allah. Jadi bukan cuma kanker yang bisa bunuh kamu. Kalau Allah mau ambil kita, saya yang lagi duduk, lagi ibu lagi berdiri, juga bisa diambil kalau misal habis masa waktunya. Bukan gara-gara kanker, saya bilang. Terus dia bilang, iya ya Bu ya, katanya gitu. Berarti kamu harus semangat. Kamu jangan putus asa, tetap semangat. Saya bilang. Siapapun kalau Allah memang menentukan, kalau sudah Allah bilang kun fayakun, ini akan diambil, saya bilang. Jadi ya hal-hal yang semacam itu yang sering saya sampaikan, khusus untuk anak-anak yang dewasa ya, yang sudah mengerti. Nah, itu yang pemasukan yang sering saya kasih masukan. Kemudian ya, kalaupun misalnya namanya proses pengobatan ya, kadang anak-anak itu juga ada masanya mungkin dalam kondisi yang mereka sudah nggak sanggup. Ada beberapa kali juga ada dia curhat sama saya, "Ibu, adek nggak sanggup lagi." Nah itu sering saya tanyain, "Adek maunya apa?" Saya bilang, pernah ada salah satu anak yang cuman pingin teri kacang. Sebelum dia meninggal dia pingin teri kacang, saya masakin, kemudian dia makan. Memang waktu itu dia pakai selang, minta habiskan selang, cabut selangnya. Saya bilang waktu itu sama dokter, dokter pun sudah bilang itu paliatif. Kalau udah kita bilang paliatif, dah kemudian dicabut, dia makan, lahap, 2 hari kemudian meninggal. Jadi bermacam-macam cerita yang mereka tinggalkan untuk saya, untuk relawan, untuk orang tuanya. Jadi macam-macam yang jadi kenangan untuk kita, untuk saya. Memang kalau kita berbicara mengenai ajal, ada kesedihan gitu kan, akan membawa kepada kesedihan. Tapi di satu sisi inilah kehendak dan ketentuan ilahi ya, bahwasanya ajal itu dimanapun kita dalam keadaan sehat pun bisa datang ajal gitu. Tapi inilah semangat yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kanker, bahwasanya mereka ini tetap masih bisa hidup, tetap masih bisa sembuh gitu ya. Malahan ada 3 kami yang sudah remisi, termasuk yang kanker kaki, Leni. Leni ini penderita osteosarkoma, kanker kaki, alhamdulillah remisi. Kemudian Tata, kanker getah bening, itu juga remisi. Dan Erna, kanker oral di pipi, itu juga alhamdulillah sudah remisi, sembuh. Dan itu yang membuat kita semakin semangat bahwa kanker ini ya bukan langsung, maksudnya kita berpikir kena kanker langsung mati, enggak. Jadi ada prosesnya, bahwa kita harus ikhtiar, harus doa, harus berusaha, ikutin protokol dokter. Nah insya Allah sembuh juga, atur pola makan. Baik. Kak, C4 ini hanya memiliki beberapa kamar ya untuk rumah singgah. Sementara daftar antrian, bisa kita bilang daftar antrian setiap 2 bulan sekali itu pasti ada anak-anak itu yang bergantian. Bagaimana kita mensiasatinya menampung anak-anak ini di rumah singgah ini?
Ya kalau seandainya lagi penuh satu kamar 2 orang. Kalau lagi penuh. Tapi kalau seandainya misalnya ada 8 orang kayak gitu, itu rolling, dalam sistem rolling. Jadi anak yang datang, kemudian ada anak yang kemo. Nah, nanti anak yang sudah datang ini, yang kemo pulang, yang di dalam stay di rumah singgah, mereka yang kemo. Jadi gantian, rolling. Ganti, ya. Berapa kamar sih di sini? 8. Ada 8 kamar ya. Alhamdulillah 3 kamar baru itu dibantu sama donatur yang nggak mau disebut namanya. Iya, hamba Allah. Tiba-tiba dia datang, itulah yang namanya kuasa Allah ya. Iya. Jadi waktu itu dia telepon saya waktu itu lagi di kantor, saya tanya bapak siapa, dia bilang ibu nggak perlu tahu saya tahu sama ibu. Waktu itu datang konsultan sama tukangnya mengukur, pokoknya semuanya siap gitu. Jadi ya saya yakin kalau donatur tetap tuh Allah. Jadi hanya perantara manusia iya. saja. Jadi saya yakin Allah itu akan mengirimkan orang-orang baik untuk bantu anak kanker, dan alhamdulillah dengan niat kita, misalnya niat tulus, ikhlas, saya yakin Allah akan memberikan jalan. Seperti kemarin juga kami kekurangan sembako, waktu itu sempat kekurangan sembako, Kak Mirna bilang, Ibu beras tinggal 1. Alhamdulillah Pak Kapolda datang, kemudian Ibu Bu Gubernur, Bu Dia juga ada memberi bantuan. Jadi setiap apa yang kita lakukan dasari dengan niat, awalnya dengan niat yang baik, insya Allah saya yakin Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Itu aja. Baik. Jadi memohon apa yang Allah berikan, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, apa yang dibutuhkan untuk kita. Nah, itu. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita Kak, mungkin ada harapan kita kepada masyarakat, pemerintah seperti apa? Karena mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Baik, silakan Kak. Ya, kalau untuk masyarakat Aceh, ya yang untuk di luar Banda Aceh ya, di daerah-daerah, kalau misalnya ada yang melihat anak-anak yang menderita tumor atau kanker, mohon dibantu untuk dirujuk ke Banda Aceh. Jangan takut, maksudnya tidak ada tempat tinggal. Insya Allah rumah singgah Sifor siap membantu, tapi khusus anak-anak ya. Jadi saya tidak ingin masyarakat ini pasrah dengan kondisi anak-anak. Dengan kita bersama-sama saling membantu, saya yakin akan banyak anak-anak yang tertangani pengobatannya. Jadi tidak ada kata terlambat, asal kita sama-sama mau bergandeng tangan. Satu lagi saya pesan, maksudnya kepada anak-anak muda Aceh, ayo kita sama-sama berbuat, karena sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, tidak ada yang bisa kita bawa kecuali ibadah dan amal kebajikan. Itu aja. Pada pemerintah mungkin Kak? Untuk pemerintah, saya mohon perhatian kepada anak-anak dan perempuan, apalagi khusus untuk penderita kanker, anak-anak penderita kanker atau tumor atau penyakit lainnya yang memang dari kalangan bawah, dari orang-orang yang nggak mampu. Mudah-mudahan pemerintah memberikan perhatiannya yang lebih agar ya cepat tertangani. Itu aja. Walaupun misalnya ya kalau di Zainal Abidin kan maksudnya di rumah sakit itu memang sudah JKA atau BPJS yang maksudnya udah gratis pengobatannya, tapi kebanyakan mereka ini terkendala oleh biaya. Di saat mereka dikirim merujukan ke sini, mereka nggak punya apa-apa, nggak punya biaya sama sekali. Biaya hidup ya? Biaya hidup yang akhirnya ya jangan sampai mereka pasrah, dan itulah yang harus kita pemerintah harus jeli melihatnya untuk membantu. Itu aja. Mungkin sosialisasi juga harus digencarkan ya. Sosialisasi untuk penanganan kanker pada anak. Ini selama COVID tidak ada persoalan apapun kayak? Alhamdulillah kita protap untuk rumah singgah
Jadi pasien nenek pulang ke rumah sakit itu wajib pertama kalau keluar pun pakai masker, kemudian ya tidak berkerumun, kemudian ya pulang dari rumah sakit juga mereka harus cuci tangan atau mandi, pokoknya rumah singgah harus dijaga kebersihannya, itu aja. Memang saya agak keras kalau untuk rumah singgah, tegas itu. Tegas. Ya, nampak dari wajah tegas ya. Baik Kak, tidak terasa 30 menit lebih kita sudah berbicara mengenai kanker gitu, penanganannya, masalahnya, kemudian juga antisipasi seperti apa. Sudah banyak hal yang kita bicarakan tadi mengenai sejak dari pengalaman pertama Kakak ya hingga saat ini begitu. Terima kasih Syed Daralun. Demikianlah bincang-bincang tentang sisi sosok tentang sosok Kak Ratna Eliza, yaitu salah seorang pahlawan kemanusiaan. Jangan pahlawan, orang biasa. Saya selalu bilang saya itu orang deso. Karena apa? Dengan bilang deso itu maksudnya gini, sederhana itu akan menjadi lebih baik. Baik. Karena ini juga bertepatan Kak dengan tanggal 10 November 2020 ataupun Hari Pahlawan, di mana kita ketahui pahlawan ini kan tidak sebatas dalam perjuangan kemerdekaan, tetapi bagaimana memenuhi kebutuhan hidup atau mendampingi anak-anak kanker ini juga salah seorang termasuk kategori pahlawan kemanusiaan lah gitu. Semoga keberkahan ini terus mengalir kepada Kak Ratna. Baik Syed Daralun, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam program podcast Serambi edisi selanjutnya dengan tema-tema menarik yang akan kita tampilkan. Baik Kak Ratna, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal untuk akhirat ya. Amin, amin, amin. Karena ini juga sesuatu yang kita lakukan berawal dari niat yang tulus membantu sesama, bukan untuk berharap materi, tetapi berharap kesehatan bersama, ada kebaikan bersama, dan semuanya bisa dalam keadaan happy, senang gitu ya. Demikian Syed Daralun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.